Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you? Wherever you are, I hope you are always fine. Welcome to English class with me, Ibu Wiwi Istiana. I'm glad to see you in this class this morning. We are going to learn a new chapter this morning on page 8. Okay, the last lesson we have learned narrative text, haven't you? Is it difficult? I think it is not. So I think don't give up. You have to try and try in order to make your English better. All right. Today we are going to learn chapter 8. The material is grammar. It is passive voice or passive sentence. Oke. Anak-anakku yang di rumah, tolong dipersiapkan semuanya ya, catatanmu atau notebookmu untuk mencatat hal-hal yang diperlukan nanti dalam pembelajaran bahasa Inggris pagi hari ini. Open your book on page 146 to 147. Well, are you ready everyone? Ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita akan mempelajari cara menggunakan kalimat dalam kalimat pasif untuk mendeskripsikan objek ya. We will learn to use sentences in the passive voice to describe objects. And the second, the students get involved actively in real communication activities using passive voices properly in their daily life. Jadi kalian diminta untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan komunikasi secara nyata dengan menggunakan kalimat pasif yang tepat. Oke. Next. Ya. Everybody, kalian kan tahu ya, anak-anakku yang di rumah, bahwa kalimat itu ada dua macam. Ya. Kalian sering mempelajari juga dalam bahasa Indonesia, sering kalian jumpai. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Oke. Untuk mudahnya saja, kalau kalimat aktif itu subjeknya melakukan pekerjaan ya. Biasanya diawali dengan me, kata kerjanya me ya, kalau kalimat aktif. Jadi rumusnya kalimat aktif itu subjek diikuti kata kerja, kemudian diikuti objek. Itu aktif. Biasanya disebutnya kata kerja yang berawalan me ya. Contohnya, many people buy handicraft as a souvenir. Jadi banyak orang membeli kerajinan untuk oleh-oleh, sebagai oleh-oleh atau souvenir. Oke. Nah, kalau kalimat pasif itu apa sih, Bu? Kalimat pasif itu subjeknya dikenai pekerjaan ya. Passive voice is used when the focus is on the action. It is not important or not known, however, who or what is performing the action. In passive voice sentences, the subject is acted upon by the verbs. Ya, subjeknya dikenai pekerjaan. Subjek itu diikuti finite form of to be, diikuti to be, rumusnya ya, subjek, kemudian diikuti to be, diikuti verb 3 atau past participle. Okay. For example, handicraft is bought as a souvenir. Jadi dalam kalimat, kalau ingin membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif, objek di kalimat aktif dijadikan subjek di kalimat pasif. Oke?
objeknya yang mana? Handicraft ya. Handicraft atau kerajinan. Taruh di depan atau jadikan subjek. Handicraft, kemudian karena di situ kalimatnya adalah simple present. Nah, to be-nya is, am, are, terus diikuti kata kerja bentuk ketiga. Handicraft karena tunggal, is ya. Handicraft is bought as a souvenir. Okay, student? Next. Rumus passive voice ada bentuk simple present, ada juga bentuk simple past tense. Ada lagi future, ada juga continuous tense, ada juga pemakaian modal. Tapi kali ini Ibu akan menerangkan yang dua rumus passive voice dalam bentuk simple present tense dan dalam bentuk simple past tense. Oke. Kalimat pasif, rumus kalimat pasif dalam bentuk simple present tense yaitu subject followed by SMR atau to be present itu SMR, and then followed by verb 3. Do you know verb 3? Ya, contoh dari kata kerja bentuk ketiga biasanya kalian hafalkan ini harusnya ya. Misalnya dari kata menjual, sell, bentuk keduanya sold, bentuk past participle-nya adalah sold ya. Contohnya, the house is sold by the owner. The house is sold by the owner. Nah, itu is itu kalimat pasif dalam bentuk simple present tense. Oke. Next, kalau dalam rumus simple past tense atau lampau memakai to be, was or were followed by verb 3. Subject plus was or were plus verb 3. For example, the house was sold by the owner. Rumah itu dijual oleh pemiliknya. Was sold, dijualnya udah yesterday or last ya, kemarin. Rumusnya untuk membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif yang pertama, object. When we writing active sentences in passive voice, note the following. Ya, perhatikan catatan berikutnya. Ketika kita ingin menulis kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah sebagai berikut. The object of active sentence become the subject of the passive sentence. Tadi sudah tak singgung, objek dalam kalimat aktif dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Dicari subjeknya apa, kata kerjanya apa, objeknya apa. Kemudian objeknya dijadikan subject in passive sentence. And then the second, the finite form of the verb is changed. Ya, jadi kata kerjanya berubah menjadi to be plus past participle ditambah to be dan past participle, kata kerja bentuk ketiga. And the last, the subject of the active sentence becomes the object of the passive sentence or is dropped. Jadi bisa juga tidak digunakan ya. Jadi subjek dalam kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif ya. Oke, open your book on page 146. Everyone, di sana ada teks ya yang kalian jumpai berbentuk teks yang ada kata atau kalimat pasifnya. Oke. Ya, kita baca bersama-sama. Kalian juga harus memperhatikan cara membacanya, diikuti bu guru yang membaca terlebih dahulu. Terus yang tercetak tebal itu kata kerjanya adalah pasif ya. Awalannya di ya. Oke. Ibu baca dulu ya. Sate or sate is made of chickens, beef or lamb.
Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb. Sate sapi is made of beef. It's made of beef. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Some species of well-marinated meat are skewered. Then on the skewers, satay is grilled over very hot charcoal. It is served with peanut sauce or soy sauce. Do you understand the meaning, student? Ada kata yang sulit? Ya, ini makanan yang kita jumpai sehari-hari ya di dalam lingkungan kita, yaitu sate ya. Sate is made of chicken. Jadi sate itu terbuat, bisa awalan ter juga bisa, awalan di juga bisa ya. Kalau kalimat pasif, sate terbuat dari ayam, daging ayam, chicken, or beef, daging sapi, or lamb, daging kambing. Oke? Sate ayam is made of chicken. Sate ayam terbuat dari daging ayam. Kalau sate kambing terbuat dari daging kambing. Sate sapi terbuat dari daging sapi. Oke. And then are marinated. Small pieces of meat are marinated. Nah, apa itu marinated? Kata kerja bentuk ketiga ya. Marinate itu merendam ya. Kalau are marinated direndam. Jadi potongan-potongan daging yang kecil-kecil itu diungkep istilahnya ya, direndam dalam bumbu kecap ya, bumbu kecap yang pedas ya, spicy soy sauce. And then some pieces of well marinated meat are skewered. Kemudian potongan-potongan itu yang sudah direndam dagingnya itu are skewered. Skewer itu ditusuk di apa ya? Ya, ditusuk, dagingnya ditusuk. Then tusukan-tusukan sate tersebut dipanggang as grilled over very hot charcoal, di atas bara api yang sangat panas. Charcoal, arang atau bara api. And then it is served as served. Satenya disajikan dengan peanut sauce. Apa peanut sauce? Bumbu kacang, atau bisa juga disajikan dengan soy sauce dengan kecap. Wah, it's delicious. Next. Tuh, mudeng ya untuk teks pertama. Nah, kemudian halaman 147 anak-anak, di situ ada lemper. Lemper is made of a handful lump of steamed glutinous rice. It is filled with chicken or beef filling. Each piece is wrapped in banana leaf, and the wrapping is secured on both ends with toothpicks or lidi. Lemper in banana leaf is steamed or cooked over a very hot barbecue or grills. If the rice is well cooked before lemper is filled and wraps, it can be served straight away with the banana leaf still green and fresh. Do you find some passive voice, student, at home? Kamu temukan kalimat pasifnya di situ? Banyak ya. Oke. Kayak tadi di sate juga banyak sekali kalimat-kalimat pasifnya. Lemper is made of a handful lump of steamed glutinous rice. Apa artinya itu? Do you understand? Steamed glutinous rice. Ya. Jadi lemper terbuat atau dibuat atau merupakan apa? Nasi ketan glutinous yang dikukus ya. Sekepal nasi ketan yang dikukus, itu lempernya. Dibuatnya dari ya. It is filled with chicken or beef filling. Ya, setelah itu apa? Udah dikukus dulu ketannya ya. Diisi dengan daging ayam
failed, is fails ya. Kamu nanti di rumah tolong tulis mana kalimat yang berupa kalimat pasif ya. Kalimat pasifnya ya. Misalnya tadi ada is made, is filled, itu contohnya. Ya, it is filled ya. Kemudian sekepal nasi ketan itu diisi dengan daging ayam atau daging sapi. Ya. Each piece is wrapped in banana leaf. Nah, setiap kepalan itu dibungkus dengan apa? Banana leaf, daun pisang. And wrapping and secure on both end with toothpicks or lidi. Kemudian di sisi kiri kanannya ditusuk dengan lidi ya. Tusuk lidi. Pernah buat ya di rumah kan? Lemper in banana leaf is steam. Kemudian ya lemper yang sudah dibungkus daun pisang itu dikukus lagi atau bisa juga dimasak atau dipanggang di panggangan ya. Ya, if the rice is well cooked before lemper is filled and wraps. Oke. Nah, jadi ketannya itu sebelum dimasuki daging ayam itu sudah dikukus terlebih dulu. Jadi udah matang ya. It can be served right away. Bisa juga langsung disajikan dengan daun pisang yang masih fresh atau masih segar, masih hijau. Tidak perlu dikukus juga nggak apa-apa, masih still green and fresh, langsung bisa dimakan. Okay, student, we have read satay and then lemper. Okay, nah. There are 8 facts about satay, student. Tadi kita sudah membaca fakta tentang sate ya. Oke, ada 8 fakta tentang sate. Number 1, satay or sate is made of chicken, beef or lamb. The first sentence. And then the second, yang ada kalimat pasifnya ya. Sate ayam is made of chicken. Sate ayam terbuat dari daging ayam. Nah, and then the third, sate kambing is made of lamb. Okay, sate kambing terbuat dari daging kambing. And then number 4, sate sapi is made of beef. Sate sapi terbuat dari daging sapi. And then the 5, small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Nah, potongan-potongan daging yang kecil itu direndam dalam bumbu kecap pedas. Okay. Next, number 6. Some pieces of well marinated meat are skewered. Nah, itu kalimat ke-6 yang kalimat pasifnya adalah potongan-potongan daging itu kemudian ditusuk, yang sudah direndam itu ditusuk. Ya. The 7. On skewers, satay is grilled over very hot charcoals. Nah, potongan-potongan sate yang sudah ditusuk itu is grill, dipanggang di atas bara api yang panas. Nah, yang terakhir, it is served with peanut sauce or soy sauce. Number 8, kalimat yang ke-8 adalah disajikan. Sate itu disajikan dengan saus kacang atau bisa juga soy sauce. Disajikan dengan kecap, soy sauce itu kecap. Nah, tugas kalian adalah mencari 6 fakta tentang lemper. Oke? 6 facts about lemper. Student at home. Ya, dibaca teksnya di halaman 147. Kamu baca kalimat kalimat pasif yang terkandung di situ dari nomor 1 sampai 6. Dicari kalimatnya, ditulis dalam buku catatanmu ya. Oke. Next. Change the sentences into passive voice. Everybody at home. Tugas selanjutnya adalah mengubah kalimat-kalimat ini menjadi
bentuk pasif. Okay. Please write on your notebook. Number 1, Mr. Aman drive the blue car. 2. Atau second, Andy studies the poem. Number 3, I took the photos. Number 4, she does the houseworks. Number 5, he wrote the narrative text. He wrote the narrative text. Kalian kerjakan buat kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Tadi rumusnya sudah Ibu sampaikan di depan. Kamu cari. Nah, di situ dalam latihan ini, dalam mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, masih pakai 2 tenses, yaitu yang Ibu tadi rumuskan di sana di atas, kalimat simple present dan kalimat past tense. Ya, everyone, look at the sentence number 1. Itu disebut kalimat apa? Mr. Aman drive the blue car. Ya, kalimat simple present. Ya, cari objeknya, jadikan subjects. Ya, karena itu simple present, to be-nya gunakan is atau am atau are. Nah, kalau tunggal memakai is, kalau subjeknya jamak memakai are. Oke? Do you understand? Oke. Setelah itu, subjek dalam kalimat aktif dijadikan objek dalam kalimat pasif. Subjeknya dijadikan objects. Oke. Terus number 2, itu masih juga kalimat simple present tense. Ya, simple present tense memakai to be apa? Ya, to be-nya is atau are. Ya, is atau are. Kemudian kata kerjanya diubah menjadi bentuk past participle, bentuk ketiga ya. Kata kerjanya diubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Next, number 3, I took the photos. Nah, kamu pun perhatikan di situ kalimatnya berupa simple present atau past tense. Nah, took, nah itu adalah pola past tense. Ya, past tense. Kata kerjanya, kata to be-nya apa coba? To be-nya was atau were. Oke, dibuat was atau were, terus kata kerjanya diubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Oke. Next, number 4, she does the houseworks. Nah, she does the houseworks. Pola apa ini? Simple present, simple present ya. Kemudian yang kelima, he wrote the narrative text. Kalimatnya dalam bentuk past tense. Oke, everyone di rumah, past tense. To be-nya masih ingat apa tadi dilihat di rumus past tense ya, pakai to be, was atau were. Oke, everyone, thank you for watching this morning. Don't give up to improve your English. Try and try again to practice English. Good luck. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.